Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ekonomi Islam sekarang berkembang sangat pesat. Bukan hanya saja di dunia perbankan, tetapi ekonomi syariah atau ekonomi Islam sudah masuk ke kampus-kampus, sudah masuk ke dunia percetakan buku ensiklopedi. Ekonomi Islam juga masuk ke dalam pembuatan sinetron dan film, serta sketsa-sketsa di multimedia. Bahkan ekonomi Islam masuk ke dalam industri kecantikan, industri obat-obatan, dan industri-industri yang lain. Rasanya sudah selayaknya kita mempelajari ekonomi Islam dengan lebih sistematis. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendalami pengantar dan konsep-konsep dasar ekonomi dalam Islam. Ternyata ekonomi dalam Islam itu harus memiliki tujuan yang jelas atau al-falah fid dunya wal akhirah. Demikian juga harus membedakan antara needs dengan wants. Needs itu adalah kebutuhan, sementara wants itu adalah keinginan-keinginan. Kebutuhan kita bisa terbatas, kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, kebutuhan akan komunikasi itu ada batasnya. Tetapi jikalau wants, keinginan-keinginan itu unlimited. Subhanallah, kita juga akan mempelajari aspek mikro dan makro dari ekonomi, bagaimana interaksi APBN, bagaimana interaksi BUMN, kemudian juga antara pusat dengan daerah, termasuk bagaimana perbandingan pada zaman kini dengan zaman Rasulullah SAW. Kita juga akan masuk ke dalam maqasid asy-syariah yang terdiri dari ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, serta al-mal. Hal yang penting berikutnya adalah bagaimana tentang konsep rasionalitas dalam Islam. Artinya, Islam merupakan sebagai bagian integral dari proses mengadopsi nilai-nilai ini ke dalam proses ekonomi. Termasuk juga pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Apa sumbernya, bagaimana dari sumber-sumber ini yang berupa Al-Quran, berupa Al-Hadis, demikian juga ijma, serta qiyas dan ijtihad para ulama itu masuk ke dalam bangun-bangun hukum syariah, serta bangun-bangun kebijakan-kebijakan lembaga keuangan dan lembaga bisnis lainnya. Kita dalam modul ini akan mempelajari metodologi ekonomi Islam. Bagaimana konsep rasionalitas, bagaimana etika, bagaimana kerangkaian metodologinya, bagaimana juga metodologi ilmu alam dan ilmu sosial dibandingkan dengan ekonomi. Nah, kita akan mempelajari karakteristik sistem ekonomi Islam. Dan tidak kalah pentingnya, ada karakteristik sistem dalam ekonomi Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan mengakui kepemilikan individu terhadap aset dan modal, mengakui mekanisme pasar dan harga, kemudian mempelajari kompetisi para pelaku di pasar. Modul-modul inilah yang akan kita pelajari dalam pengantar ekonomi Islam. Semoga Bapak dan Ibu serta para mahasiswa dan pelaku ekonomi bisa mendalami modul ini dengan sebaik mungkin. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.